kesehatan reproduksi manusia. Ini yang perlu kita bahas nanti. Tujuh apa itu? Tujuh A. Tujuh apa? Tujuh D. C. Kita lihat gambar ini. Batasan usia remaja. Ada pra-remaja, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Kalau anak putih biru berada di mana? Di sini. Ya kan? Usiamu itu berada di 12-13. Berarti kamu tuh berada di sini. Pada usia putih biru itu sudah memasuki masa pubertas. Ini kita masuk ke intinya. Putih biru berada di masa pubertas. Apa ciri-ciri kalau seseorang sudah memasuki masa pubertas? Ini cirinya. Ini laki-laki, alat reproduksinya, alat kelaminnya sudah mampu menghasilkan sperma yang nanti bertindak sebagai sel kelamin jantan dan bisa menghasilkan hormon testosteron. Sperma sebagai sel kelamin jantan, hormon testosteronnya untuk apa? Itu mengatur perkembangan fungsi alat reproduksi laki-laki. Makanya memang kamu masuk pubertas. Seorang laki-laki itu suaranya menjadi lebih berat, lebih besar. Ya. Contoh apa lagi? Mulai tumbuh rambut di daerah tertentu. Ya, saya tidak usah nyebutkan karena kamu nanti akan ngerti sendiri. Sekarang kamu sudah merasakan. Apalagi tumbuh jakun. Ya. Dadanya lebih bidang. Produksi keringatnya menjadi lebih banyak. Nah, ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari hormon testosteron. Terus ini apa? Sel kelamin jantan ini. Berarti kalau anak sudah menghasilkan ini masuk pubertas, dia sudah bisa menghamili seorang wanita. Ya, karena alat kelaminnya sudah mampu menghasilkan sel kelamin jantan. Ini kalau pada cowok. Kalau pada cewek, kalau pada cewek, cewek itu mampu memproduksi ovum, sel telur, dan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nek si cewek masuk pubertas sudah bisa menghasilkan ovum yang ditandai dengan adanya menstruasi, berarti cewek itu sudah bisa hamil. Ya. Hormon estrogen dan progesteronnya untuk apa? Ini yang ngatur, gitu. Makanya ada siklus menstruasi ditandai dengan itu. Siklus menstruasi, kemudian pinggulnya menjadi lebih besar, kemudian tumbuh rambut pada bagian tertentu. Mohon maaf, saya tadi sudah ngomong, bukan dilihat dari segi porno, tapi dari segi pendidikan. Payudaranya membesar, jumlah keringatnya menjadi lebih banyak produksinya. Ini ciri-cirinya. Siapa yang bisa menentukan saya pubertas atau belum? Diri kalian sendiri. Ya, diri kalian sendiri. Bu, saya belum. Karena masa pubertas itu tadi umurnya kan mulai, kalau tadi kan dari 13 sampai itu. Pada faktanya anak-anak sekarang SD kelas 5 sudah pubertas. Gitu loh. Kalau belum bagaimana? Ya berarti kamu belum. Bisa jadi nanti di umur 15. Saya lanjut. Stop. Saya tunjukkan gambar organ reproduksi dari perempuan dan laki-laki. Di manakah ciri-ciri pubertas itu dihasilkan, diproduksi?
seorang laki-laki bisa menghasilkan sperma dan hormon itu di sini, di kedua testisnya. Kalau perempuan di kedua ovariumnya bisa menghasilkan ovum. Ya, sekali lagi. Ya. Ini seperti ini bukan reproduksinya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekarang pada anak seusia kalian, apa sih sing mbok obrolno? Apa yang kalian obrolkan sesama? Apa yang kalian obrolkan? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Ataukah ini? Ada yang jawab no, no, no. Ada yang manduk-manduk. Ada yang ngomong yes. Kita bahas satu persatu. Apa sih ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Kita lihat. Oke. Hati-hati rumah. Dengarkan. Silakan. Terbaca dari belakang? Tidak terbaca ya? Oke, coba perhatikan. Ini sepertinya banyak yang dilakukan anak-anak muda kita karena matanya itu sering dipakai untuk melihat sesuatu yang belum waktunya untuk melihat. Karena apa? Dari operasi HP, ini tak kayak angket mungkin hampir 95% itu sudah melihat film yang tidak layak untuk kamu lihat. Jujur. Akibatnya apa? Akibatnya kamu terangsang. Karena kamu terangsang apa? Sehingga kamu untuk mencari kepuasan itu kamu melakukan dengan sendirinya. Nah, kalau sudah melakukan ini, tolong rungokno. Baik cowok, baik cewek. Ini tidak terjadi pada cowok tok. Habis lihat lari ke kamar mandi, ndak cowok tok. Kan, sono sing senyum sambil menunduk. Tidak usah mengatakan, Putri lihat sorot wajahmu, wes terjawab Pak. Kenapa? Ya. Oke. Kalau kalian sudah pernah melakukan ini, stop. Jangan dilakukan. Karena apa? Karena anak-anak yang melakukan ini itu dampak terhadap dirinya apa? Ada perasaan bersalah, gelisah, dosa, itu pasti. Perasaan bersalah, perasaan was-was, ya, perasaan berdosa. Kemudian apa? Oh, karena kamu sudah melakukan ini, kamu merasakan, oh ternyata bisa terlampiaskan apa yang saya rasakan. Itu apa? Menimbulkan kecanduan, kepingin ngulangi. Tolong perhatikan dulu. Dapat menceritakan ya. Dampak berikutnya apa? Karena tindakan ini itu dapat melukai alat kelamin
baik cewek maupun cowok. Ya, dapat melukai. Kalau ini dilakukan pada seorang cowok, resiko terkena kanker prostat itu sangat besar. Dampaknya. Loh, Putri ini bujuk kita, gak main-main saya ngomong ini. Kalau ini terjadi pada cewek bagaimana? Kemungkinan kanker serviks, kanker mulut rahim bisa terjadi. Kalau kamu sudah melakukan bagaimana? Stop, mandek. Gila. Kalau nomor 3 ini sudah terluka, infeksi, bakteri, itu jamur, itu mudah masuk, mudah untuk merusak alat reproduksi. Ya. Oke, itu kasus yang pertama. Kasus kedua bagaimana? Ini juga contoh dari laki-laki yang pubertas. Bedakan saat kamu tidur mengeluarkan cairan, itu kamu bisa bedakan. Nek cairan yang kamu keluarkan pada saat kamu tidur itu pesing, berarti itu bukan mimpi basah, tapi kamu. Tapi kalau kamu pada saat tidur mengeluarkan cairannya kok gak pesing, kok gak seperti pada saat saya kencing, berarti kamu sudah mimpi basah. Ya, seorang laki-laki yang melakukan ini dan yang mengalami ini, bukan melakukan, yang mengalami ini sama cairan yang dikeluarkan, apa? Sperma yang dikeluarkan. Bedanya apa? Kita lihat bedanya apa pertama dengan yang kedua. Seorang laki-laki yang sudah pubertas, testisnya mampu memproduksi sperma tiap hari. Sampai kapan seorang laki-laki mampu menghasilkan sperma? Mulai dari pubertas sampai sepanjang hidupnya, sampai dia meninggal. Dengan catatan laki-laki itu sehat. Loh Bu, kalau seorang laki-laki diberi umur sampai 70 tahun Bu, dia masih mampu menghasilkan itu tiap harinya. Makanya yang dihasilkan ini bukan 1, 2, 3, 4, 5 jutaan yang dihasilkan. Karena jutaan, ini ditampung ini nanti. Dihasilkan di testis, ditampung di mana? Ditampung di epididymis. Kalau laki-laki itu belum menikah, setelah ditampung di epididymis penuh, dia akan keluar. Dikeluarkan lewat mana? Kalau secara alami, tanpa ada paksaan, terjadi secara alami, keluar lewat mimpi basah. Tetapi kalau dipaksa pada kasus 1, nah, ada unsur kesengajaan. Nah, ini pada proses 1, dimasturbasi. Tetapi ingat, kalau ini dikeluarkan dengan sengaja, dengan paksa, dampak negatif apa pada seorang laki-laki? 1, apa tadi? Dampak negatifnya apa? Apa? Oke, kanker prostat. Terus cowok ini mimpi basah, ini kanker serviks. Apalagi? Iya, ada luka di penisnya karena dipaksa untuk keluar. Oke, lanjut. Oke, kita ke cewek. Bu,
Dilepas. Sekarang kita beralih ke cewek. Ini yang paling mengerikan. Dan ini harus segera saya beritahukan. Karena nanti cewek-cewek yang mau jadi angkatan laut, darat, udara, polisi dites ini, dites kesehatan ini harus ini. Nek gak iki gagal deh. Jangankan untuk tes jadi polwan, angkatan darat, laut, udara, jadi istrinya angkatan yo dites ini. Juga dites ini nanti. Kenapa sih Allah kok harus menciptakan ini? Di mana letaknya ini? Kenapa harus diciptakan ini? Supaya wanita-wanita itu bisa menjaga dirinya. Jangan sampai melepas ini sebelum mendapatkan sertifikat sah dari KUA, sebelum menikah. Itu Allah menciptakan tujuannya untuk itu, menjaga kehormatan dirinya. Ini boleh robek kalau sudah menerima sertifikat dari KUA. Ya. Oke. Tak lanjut. Apa sih dikatakan virgin perawan itu? Perawanan itu disebut juga dengan selaput darah. Kalau anak-anak kelas 9 mungkin tahu apa himen, di mana letaknya mereka tahu. Jadi yang dikatakan perawan itu apabila selaput darahnya masih utuh, belum robek. Apa robeknya iki, utuhnya selaput darah itu karena apa? Karena belum pernah melakukan hubungan suami istri seksual. Atau, nah ini perlu digarisbawahi, kamu belum pernah melakukan ini mungkin, tetapi ini tidak adanya benda tumpul masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Benda tumpul itu contohnya apa? Jari. Stop. Rumah nih. Yang bisa merusak ini kemungkinan ini kamu tidak, tetapi ini bisa terjadi. Apa? Dengan memasukkan jari kepada alat vitamin untuk yang cewek. Pasti robek. Nek wis robek, apa ono tukang las isok nyambung meneh. Pasti bisa. Itu kenapa Allah menciptakan ini. Karena supaya wanita itu menjaga kehormatannya. Ya, tolong ini, jangan sekali-kali coba-coba ini memasukkan apapun, terutama saya sudah cowok-cowok itu aja dibujuki karena lanang aja gelem. Ya, dengan dalih cinta, dengan dalih rasa sayang, gombal mukio. Stop. Untuk ini jangan sampai dilakukan sebelum kalian menikah. Cewek-cewek tolong dijaga ini dengan baik. Oke. Masih di cewek lagi, menstruasi. Kan mereka kan tahunya, cowok juga tahu. Oh, arek itu tembus, roknya kok merah. Oh, berarti lagi baru datang bulan. Bagaimana prosesnya ini bisa terjadi? Bagaimana prosesnya terjadinya? Nah, ini tandanya bahwa kalau kamu sudah menstruasi, ovariummu sudah mampu menghasilkan ovum. Kalau ovummu tidak terbuai, maka terjadilah menstruasi. Untuk anak-anak seusia kalian, itu tidak boleh tidak datang menstruasi. Kalau sudah waktunya menstruasi, harus menstruasi.
Kalau menstruasinya berhenti, kalau kamu besok sudah punya suami, menstruasinya berhenti, ya berarti kamu akan hamil. Bagaimana sih prosesnya menstruasi itu? Kita lihat. Saat ovarium menghasilkan ovum, dinding rahim ini menebal. Yang diberi tanda merah, dinding rahim itu menebal. Ovum seorang wanita 1 bulan hanya mampu memproduksi 1 buah ovum matang secara bergantian. Jadi bukan seorang cewek itu setiap hari mengeluarkan ovum matang, enggak. 1 bulan sekali, bergantian. Dari ovarium kanan ke ovarium kiri bergantian. Kalau pada saat ada ovum matang keluar dari ovarium, ditangkap oleh rumbai-rumbai ini, bergerak menuju ke ovida, menuju ke ovida ini. Kalau tidak ada proses pembuahan, maka dinding rahim ini akan meluruh, robek, hancur. Robeknya dinding rahim ini yang menjadi darah menstruasi. Makanya seorang cewek kalau kedatangan bulan, datang bulan, perutnya merasa nyeri, perih, sakit. Karena apa? Karena dinding rahimnya itu hancur, robek, akibat ovum tidak terbuai. Bisa dipahami? Hanya boleh terjadi kalau sudah menikah. Ya. Terjadinya karena iki karo iki bertemu. Ovum, sel kelamin betina dan sel kelamin jantan bertemu. Hasilnya apa? Dilahirkanlah seorang bayi. Kalau hubungan ini dilakukan sebelum menikah, pasti iki hilang. Wis pasti, tidak ada kata enggak, paling enggak kok, enggak mungkin, pasti wes. Dan kemungkinan ini juga terjadi yang disebutkan oleh kakak-kakakmu kelas 9 tadi, apalagi gonta-ganti pasangan. Dan resikonya kalau seorang cewek melakukan hubungan seks sebelum umur 15, kemungkinan terjadi kanker leher rahim itu sangat besar. Bu, saya balik ke sini. Balik ke sini dulu. Di manakah letak ini? Letaknya ini di sini. Nah, ini letaknya. Di sini letaknya. Makanya tidak boleh ada benda tumpul masuk ke sini, mengakibatkan robek. Oke, lanjut. Oke, kalau kamu sedang melihat film yang tidak selayaknya, boleh kamu lihat. Harus dilakukan, jauhi media yang berbau iki, hindari melihat film-film sehingga genah. Untuk mengalihkan itu, karena dengan melihat itu tuh buat kamu menjadi kecanduan. Delok satu, sesuk meneh guys, lihat lagi. Nek gak delok gak iso turu, itu kan lebih memprihatinkan lagi. Apa caranya? Bagaimana? Perbanyak ibadah. Puasalah, kalau katanya Bu Hamidah atau Bu Iza, berpuasalah. Berpuasa itu bukan hanya berpuasa makan dan minum. Berpuasa itu apa? Motone yang berpuasa, hatinya juga berpuasa. Kalau matanya iki, kalau hatinya itu sudah menyuruh, ayo ndelok, ayo mbokak, cepet-cepet apa? Cepet-cepet ambil air wudu, sholat, ya. Terus
Isi waktu dengan yang berguna. Isi waktu berguna itu apa? Manfaatkan ke hal-hal yang positif. Apa? Salurkan hobimu. Hobimu apa? Olahraga, silahkan. Jangan dekati ini, jauhi dengan ini. Gitu loh. Oke. Bisa dipahami? Oke. Mumpung kalian masih muda. Mumpung kalian masih muda. Raihlah prestasi. Jadilah wedok-wedok yang sudah mulai heboh. Saya lihat kok sing heboh sing wedok-wedok. Ditahan dhisik, nek muncul pertanyaan silahkan tanyakan nanti setelah saya menjelaskan. Ini saya lihat justru sing heboh sing wedok-wedok. Apa mungkin dari beberapa kejadian tadi yang diobrolkan tadi pernah dilakukan, saya juga nggak tahu. Ya, kita lihat. Jadilah remaja itu sing berprestasi dan memberi inspirasi ke remaja yang lain. Untuk apa? Kamu melanjutkan ke SMA, kamu enak gak apik tes lewat tes bakat minat. Tadi sudah saya beri contoh beberapa kakak kelasmu yang punya prestasi. Contohnya siapa? Ini loh, ada Novalia Pisesa. Ini remaja yang mampu menemukan vaksin COVID. Dia melakukan penelitian di Amerika, termasuk kandidat ini yang bisa menghasilkan vaksin. Ini lagi, kenal ini? Ini banyak sekali memberikan sumbangan ke negara kita. Pernah, salah satu yang saya tulis, meraih emas di Olimpiade. Ini masih ada contoh lagi, beberapa pemuda, artis, atlet panjat tebing, atlet lari, ini chef, ini mencetak box untuk sayur. Ini menginspirasi. Kenapa kalian tidak mengisi waktu seperti itu? Gitu loh. Kalau mereka bisa, kenapa kalian tidak bisa? Gitu loh. Oke. Sebelum saya akhiri materi saya dan sebelum tanya jawab, saya berikan tips bagaimana cara memelihara dan merawat organ reproduksimu. Caranya bagaimana? Oke. Menggunakan CD yang berbahan katun bertekstur lembut. Hindari bahan yang panas, kurang menyerap keringat. Karena apa? Misalnya ini bisa menimbulkan kelembapan sehingga jamur mudah untuk tumbuh. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setelah buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, nah ini yang perlu diperhatikan untuk anak-anak seusia kalian, ngawur kadang. Setelah buang air kecil, setelah buang air besar, kamu kan cebok. Saat cebok, keringkan air yang nempel di alat kelaminmu itu dikeringkan. Pakai apa? Pakai handuk atau pakai tisu. Kenapa? Kalau tidak dikeringkan, nempel di celanamu, lembab. Celanamu basah kan? Daerah yang lembab, yang basah itu paling disukai untuk tumbuhnya jamur. Itu awal terjadinya penyakit pada sistem reproduksi. Cewek keputihan misalkan. Bu, keputihan itu dikatakan aman bagaimana? Keputihan dikatakan aman pada saat kamu mengeluarkan keputihan itu tidak menimbulkan bau yang menyengat, kemudian tidak menimbulkan rasa gatal dan tidak menimbulkan panas, aman. Tapi kalau sudah gatal, menimbulkan rasa panas, berbau, cepat periksa sebelum berkembang menjadi yang lebih buruk, tidak benar.
Oke, terpenting ini. Minimal 2-3 kali atau lebih. Kapan kamu harus ganti? Kalau sudah lembab. Loh, Bu, berarti kalau di sekolah bagaimana? Ke kamar mandi, bawa tisu, dikeringkan, dibuang di tempatnya, bukan dibuang nanggone got. Saluran air. Ya. Oke, potong rambut. Potong rambut itu bukan hanya rambut di kepala saja.